Aroma kayu yang baru dipahat dan serbuk gergaji selalu mengikuti kemanapun Bara pergi. Sore itu, pemuda berusia 28 tahun tersebut sedang menyeka sisa debu kayu yang mengotori jemarinya yang kasar. Ia baru saja menyelesaikan perbaikan lantai selasar di Galeri Kusuma, sebuah bangunan kolonial megah yang menjadi pusat denyut kesenian di kota pelabuhan ini. Di hadapannya berdiri Elena Kusuma, sang pemilik galeri yang kini berusia 57 tahun. Elena adalah sosok yang selalu tampak sempurna. Dalam balutan blazer sutra dan tatanan rambut yang tidak pernah berantakan, ia adalah janda terhormat yang disegani sekaligus misterius. Namun, di bawah payung pergola galeri yang mulai tertutup bayang-bayang senja, Elena terlihat berbeda. Ketegasan yang biasanya terpancar dari wajahnya luntur, digantikan oleh kerapuhan yang nyata. Dengan suara yang bergetar pelan, ia memberitahu Bara bahwa ia akan segera menjual galeri ini dan pindah ke luar negeri. "Aku sudah lelah, Bara," bisik Elena, matanya menatap kosong ke arah taman. Lelah hidup dalam topeng profesional. Lelah menjadi nyonya Elena yang sempurna. Padahal di dalam sini, aku merasa hancur dan kesepian. Bara tertegun. Pemuda desa yang hidupnya sederhana ini tidak pernah menyangka bahwa sang kurator agung akan meruntuhkan temboknya di hadapannya. Pada saat yang sama, seorang kolektor seni kaya yang baru keluar dari ruang pameran melintas. Pria itu menatap curiga ke arah mereka, memandang sinis pada Bara yang hanya seorang pekerja kasar. Bara tahu, jika ia melakukan sesuatu yang nekat sekarang, ia akan memicu skandal besar yang akan menghancurkan reputasi Elena selamanya. Namun, Bara tidak peduli lagi pada harga diri atau cemoohan dunia. Ia merogoh saku celana kerjanya, mengeluarkan sebuah cincin tembaga kusam yang ia beli dari pengepul barang antik. Ia berlutut di atas lantai kayu yang baru ia perbaiki, menatap langsung ke mata Elena, mengabaikan jarak usia 29 tahun dan jurang status yang membentang di antara mereka. "Saya tidak punya gelar tinggi, harta, atau koleksi seni mewah, Elena," ucap Bara dengan suara rendah namun mantap. "Tapi saya punya cinta yang tulus dan lengan yang kuat untuk menjaga Anda. Jangan pergi. Nikahi saya dan jadikan pelabuhan ini rumah Anda selamanya." Bagi warga pesisir utara, Bara adalah personifikasi dari ketekunan yang sunyi. Ia adalah pemuda yang tangannya selalu kapalan, entah karena mengukir daun pintu, memperbaiki lambung kapal yang bocor, atau memikul karung-karung gabah saat musim panen tiba. Hidupnya adalah pengabdian tunggal untuk ibunya yang sakit-sakitan. Di mata masyarakat, Bara adalah orang baik, namun ia dianggap sebagai pria tanpa masa depan. Seorang pekerja serabutan yang hidupnya akan habis di antara debu dan keringat. Di kutub yang berseberangan, Elena Kusuma adalah ikon keanggunan yang tak tersentuh. 10 tahun telah berlalu sejak suaminya tewas dalam kecelakaan pesawat, dan sejak saat itu, Elena membangun benteng berupa Galeri Kusuma. Ia dikenal sebagai wanita kaya dengan aset tersebar di ibu kota. Namun ia memilih menetap di kota kecil ini, mendedikasikan hidupnya pada kurasi seni dan kemanusiaan. Aura profesionalismenya begitu dingin dan tenang, membuat siapapun yang berpapasan dengannya merasa harus menjaga jarak dan bicara dengan nada penuh hormat. Takdir mempertemukan mereka melalui jalur medis. Ibu Bara sering berobat ke klinik yang didanai oleh Yayasan Elena. Di sana, Elena sering melihat Bara menggendong ibunya dengan penuh kasih.
menunjukkan kesabaran yang jarang ia temukan pada pria-pria kelas atas di lingkaran sosialnya. Ketulusan Bara meninggalkan kesan mendalam di hati Elena. Interaksi mereka menjadi lebih intens ketika pipa air di galeri Elena pecah dan mengancam koleksi lukisan berharga. Bara dipanggil dalam keadaan darurat. Ia bekerja dengan sigap, merangkak di bawah fondasi yang gelap dan memastikan setiap sambungan kembali sempurna. Saat pekerjaan selesai, Elena mencoba memberinya bayaran 3 kali lipat dari tarif standar sebagai bentuk penghargaan. "Kenapa kamu menolak tambahan ini, Bara?" tanya Elena. Terheran-heran melihat Bara mengembalikan amplop tersebut. "Kamu sudah bekerja melampaui tugasmu, bahkan di jam istirahat." Malam-malam di Galeri Kusuma mulai berubah menjadi momen yang paling dinantikan oleh Elena. Di teras belakang yang menghadap langsung ke arah laut, di bawah temaram cahaya rembulan yang memantul di permukaan air, dinding-dinding profesionalisme yang dibangun Elena selama puluhan tahun perlahan mulai terkikis. Di sana, ditemani aroma kayu yang selalu melekat pada pakaian Bara, mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah berani Elena ucapkan pada siapapun. Elena mencurahkan segala kelelahan emosionalnya. Ia bercerita tentang kesepian yang mencekik di balik kemewahan galerinya dan tentang tekanan besar dari keluarga mendiang suaminya. Dengan suara lirih, ia mengungkapkan luka terdalamnya, sebuah rahasia bahwa ia mandul. Karena hal itulah, keluarga suaminya dulu memperlakukannya dengan dingin, menganggapnya gagal sebagai seorang wanita karena tidak bisa memberikan pewaris takhta kekayaan mereka. Meskipun aku menyelamatkan banyak karya seni dan membantu banyak orang, Bara, aku merasa tidak bisa menyelamatkan kebahagiaanku sendiri, bisik Elena dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa cacat di mata dunia. Bara mendengarkan setiap kata itu tanpa sedikit pun penghakiman di wajahnya. Ia menatap Elena, bukan sebagai seorang pemilik galeri yang berkuasa, melainkan sebagai jiwa yang sedang terluka. Pemuda itu kemudian berujar pelan, namun dengan kekuatan yang luar biasa. Saya tidak mengerti banyak tentang dunia seni atau cara hidup orang-orang kota yang rumit, Elena, kata Bara dengan tulus. Tapi saya mengerti tentang hati. Di mata saya, Anda adalah wanita paling utuh yang pernah saya temui. Siapapun yang menilai Anda hanya dari kemampuan rahim Anda, mereka sebenarnya adalah orang-orang yang buta. Mereka tidak layak mendapatkan bahkan setitik pun perhatian Anda. Kata-kata sederhana namun jujur itu menghantam Elena dengan telak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar dilihat sebagai seorang manusia, bukan sekadar status janda kaya atau mesin pencetak keturunan. Sejak malam itu, benih cinta terlarang mulai berakar kuat. Perbedaan usia 29 tahun dan jurang status sosial yang lebar
justru menjadi bumbu yang mempererat mereka. Bagi Bara, Elena adalah mentor sekaligus dunia yang ingin ia lindungi. Bagi Elena, Bara adalah elisir muda yang memberinya kembali gairah hidup. Sebuah pengakuan bahwa ia masih dicintai tanpa syarat. Ketentraman yang mereka bangun dalam sunyi akhirnya menemui titik nadir. Elena menerima tawaran posisi bergengsi untuk mengelola sebuah yayasan seni internasional di luar negeri. Sebuah peluang yang menjanjikan kehormatan sekaligus pelarian dari desas-desus yang mulai merayap di telinga warga desa. Ketakutan akan kehancuran reputasi dan rasa bersalah karena merasa mencuri masa muda Bara membuat Elena mengambil keputusan pahit. Ia harus pergi dan mengakhiri segalanya. Malam itu, di teras galeri yang menjadi saksi bisu cinta mereka, Elena menyampaikan keputusannya dengan suara yang hampir habis oleh tangis. "Aku harus pergi, Bara. Aku lelah hidup dalam ketakutan akan pandangan orang lain. Jika kita terus bersama, kau hanya akan menjadi sasaran cemoohan. Dunia tidak akan pernah memahami kita," ucap Elena sambil memalingkan wajah. Namun, Bara tidak mundur sedikit pun. Ketegasan pemuda itu justru semakin mengeras di bawah tekanan. "Anda melarikan diri, Elena," sahut Bara tanpa basa-basi. Untuk pertama kalinya, ia memanggil nama depannya tanpa embel-embel jabatan. Sebuah tindakan berani yang meruntuhkan sekat di antara mereka. "Anda tidak melarikan diri dari gosip, tapi Anda melarikan diri dari kebahagiaan Anda sendiri." Pada saat itulah, momen yang menentukan nasib mereka terjadi. Di tengah suasana yang tegang, dengan keberanian yang melampaui logika status sosial, Bara berlutut. Ia mengeluarkan cincin tembaga kusam itu dan memohon Elena untuk tetap tinggal. Lamaran nekat itu tidak berakhir di sana. Berita pernikahan mereka meledak ke permukaan seperti bom yang menghancurkan ketenangan kota pelabuhan. Skandal tersebut menjadi viral dalam semalam. Tajuk berita sensasional seperti "Janda kaya rayu tukang kayu muda" menghiasi layar ponsel warga. Keluarga mendiang suaminya dari kota besar berdatangan menuduh Bara sebagai pemburu harta yang licik dan menghina Elena sebagai wanita tua yang sudah hilang akal. Isu kemandulan Elena kembali diseret ke ruang publik sebagai alat untuk mempermalukannya. Namun, di tengah badai cacian itu, mereka tetap berdiri tegak. Pernikahan dilangsungkan dengan sangat sederhana di balai kota. Sebuah upacara yang hanya dihadiri sedikit orang, namun syarat dengan sumpah suci yang tak tergoyahkan. Tahun-tahun awal pernikahan mereka adalah sebuah pembuktian yang sunyi namun tangguh. Bara menolak dengan tegas untuk berhenti bekerja sebagai tukang kayu. Ia tidak ingin menyentuh sepeser pun kekayaan Elena untuk kebutuhan pribadinya. Dengan keringatnya sendiri, ia membangun sebuah sanggar kayu mandiri di samping galeri. Sebuah simbol bahwa cintanya tidak memiliki harga beli. Ia tetap menjadi Bara yang sederhana, namun kini ia memiliki alasan terindah untuk pulang setiap sorenya. Di sisi lain, Elena menemukan kedamaian yang selama ini ia anggap mustahil. Ia tidak lagi harus menjaga topeng kesempurnaan. Di pelukan Bara, ia menemukan tawa yang jujur dan pengakuan tulus bahwa dirinya berharga. Namun, badai dari keluarga besar belum sepenuhnya mereda. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang tegang, mereka kembali menyerang dengan tuntutan harta dan menghina ketiadaan ahli waris dalam pernikahan mereka. "Elena tidak bisa memberiku keturunan kandung, itu benar." Suara Bara bergema dengan wibawa yang membuat seisi ruangan terdiam. Ia berdiri di samping istrinya, menggenggam tangannya erat. Tapi itu tidak sedikit pun mengurangi nilai cintanya. "Kami telah memutuskan bahwa anak-anak di pesisir ini, mereka yang kurang beruntung dan kehilangan harapan, adalah ahli waris kami."
Bara dan Elena kemudian mengumumkan pengalihan sebagian besar aset galeri untuk mendirikan Yayasan Pendidikan dan Kesenian Bara Elena. Mereka membangun sekolah pertukangan dan pusat seni gratis bagi anak-anak yatim desa. Warisan kami bukanlah darah yang mengalir di nadi satu orang, melainkan ilmu dan kebahagiaan yang mengalir untuk generasi masa depan. Itulah ahli waris spiritual kami, tegas Bara. 10 tahun berlalu, dan cemoohan itu telah berubah menjadi penghormatan. Di usia 67 tahun, Elena tampak lebih muda dan bahagia dari sebelumnya. Sementara Bara telah menjadi kontraktor sukses yang disegani karena integritasnya. Suatu malam di teras galeri, tempat segalanya bermula, Elena menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Bara. "Terima kasih telah melihatku saat aku sendiri merasa tak terlihat, Bara," bisik Elena. Bara mengecup kening istrinya dengan lembut. "Anda memberi saya cinta yang tidak bisa dibeli dengan seluruh emas di dunia, Elena. Kita telah membuktikan bahwa cinta sejati yang dibangun di atas kejujuran akan selalu mampu melampaui trauma dan menciptakan mahakarya yang abadi."